Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview pertemuan minggu kedua mata kuliah Ilmu Ukur Tanah setelah UTS. Pokok materi yang akan kita ulas kembali adalah penggunaan comments, unit, dan layer. Video ini terdapat mark chapter yang bisa teman-teman pilih sesuai yang teman-teman ingin ketahui. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, di sini kita mempunyai soal seperti ini ya. Nah, di soal ini kita diminta untuk menggambarkannya menggunakan AutoCAD. Oh ya, di sini saya menggunakan AutoCAD 2016 ya. Oke, langsung saja kita akan membuat gambarnya. Kita buat kertas kerjanya dulu menggunakan template yang ACAD.wt ini. Kita klik. Oke, selanjutnya langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat titik yang kita butuhkan sesuai dengan soal, yaitu poin di situ adalah 10,5. Baik, berarti pertama-tama kita akan membuat titik poin 10,5. Kita buat titik. Nah, karena masih terlihat kecil titik saja seperti itu, kita harus mengubah sesuai dengan pada umumnya, yaitu menggunakan DDP type. Kita rubah seperti ini dan kita klik OK. Oke, kita sudah membuat titik awalnya. Kemudian sekarang kita akan membuat garisnya. Untuk sebelum membuat garis, kita harus melakukan beberapa pengaturan, yaitu menggunakan comment units. Kita ketik units, lalu kita enter. Nah, di sini perlu beberapa perubahan seperti desimal. Ini sudah pas ya, namun presisinya kita rubah menjadi 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma seperti ini. Kemudian desimal degree-nya kita ubah menjadi degree minute second, dan presisinya kita ubah menjadi seperti ini sesuai dengan yang ada di soal. Dan untuk clockwise ini perlu dicentang ya, soalnya perhitungan yang kita lakukan adalah searah jarum jam. Untuk incinya kita rubah menjadi meter. Kemudian directionnya di sini kita rubah ke north, karena perhitungan azimut awalnya dimulai dari arah utara. Oke, utara yang atas ini ya. Oke, kita klik OK, semuanya sudah. Kita harus men-setting seperti ini dulu sebelum membuat garisnya. Oke, selanjutnya adalah membuat garis. Membuat garis kita bisa menggunakan comment polyline, atau kita PL saja, enter, dan kita arahkan ke sini. Karena sudah menggunakan OSnap, jadi mudah ya. Kita hanya perlu mengarahkan dan sampai ada tanda silang hijau, kita klik saja dan itu otomatis sudah berada di tengah titiknya, sudah pas di titiknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat garisnya sesuai dengan soal. Di soal diminta garisnya memiliki panjang 5 meter. 5 meter ini bisa kita tulis dengan menggunakan add. Kita ketik 5 terus kurang dari. Setelah kurang dari ini mengartikan bahwa tanda ini adalah angle ya. Kemudian yang diminta di soal adalah 32 derajat, 32 menit, 32 detik. Nah, untuk menit disimbolkan dengan petik 1, untuk detik disimbolkan dengan petik 2. Petik 2 ini bukan petik 1 yang dua kali kan ya, bukan ya. Tapi petik 2 ini langsung yang ada di keyboard. Oke, selanjutnya kita enter. Baik, sampai sini dulu. Nah, di sini kita memerlukan titik juga untuk memberikan tanda titik di ujung garis ini. Supaya tepat, kita memerlukan settingan OSnap lagi. OSnap. Nah, di sini sebelumnya belum ada note, dan di sini kita harus men-checklist endpoint supaya nanti kita bisa memberikan titik pada ujung garis. Oke, kita klik OK dan kita tidak memberikan titik. Kita akan comment point, kemudian
kita arahkan ke sini sampai ada kotak. Nah, kotak hijau seperti ini berarti tandanya ini sudah berada di endpoint, dan ini sudah pasti tepat berada pada titik tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk garis selanjutnya, yaitu sepanjang 4,78. Gunakan PL, masih kita menggunakan PL. Kemudian kita arahkan dan kita tulis add 4.78 kurang dari dengan azimut 139 derajat 42 menit 18 detik. Titik 2 kita enter. Oke, sudah jadi. Untuk yang pertama, jangan lupa untuk memberikan poin di sini sampai kotak. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu terusan dari soal ini. Bentuk soalnya adalah ini, seperti ini. Bentuk soalnya adalah ini. Oke, di sini kita diminta untuk menggambar soal tersebut di AutoCAD. Gambar ini meneruskan gambar yang tadi ya, jadi kita harus meneruskan dari yang titik ini, titik C ini. Oke, kita pakai P-line, tetap P-line. Kemudian kita arahkan ke sini. Oke, dan tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada di soal. Di sini perlu hati-hati supaya tidak salah dalam menginput data-datanya, sehingga nanti hasilnya akan sama seperti yang di soal. Hasil titik akhirnya itu akan sama di soal. Oke, mungkin pengerjaan ini akan saya percepat supaya tidak memperlama durasi ya. Pekerjaannya sama seperti yang tadi, temukan add itu 522 kurang dari 47 derajat 2326. Oke, seperti itu ya. Dan untuk menulis jaraknya itu harus menggunakan titik ya, jangan menggunakan koma ya. Oke, selanjutnya akan saya percepat saja dalam pengerjaannya. Oke, untuk mengakhirinya kita menekan escape. Yap, sudah jadi. Untuk mengeceknya apakah sesuai dengan titik yang ada di soal, kita menekan list, command list, kita enter dan kita pilih garisnya. Kita enter. Oke, kita klik ya. Oke, 1492 1243 sesuai dengan yang ada di soal. Oke, berarti sudah betul. Sekarang kita tinggal memberikan titik dan juga nama. Untuk memberikan titik menggunakan poin sampai kotak seperti ini, dan kita space saja supaya tidak mengetik lagi. Menekan space seperti ini. Yap, oke, sudah. Sekarang tinggal kita menamainya menggunakan teks. Belum keluar.
maaf, kita menggunakan teks. Oh bukan, teks. Nah seperti ini, teks. Kita tentukan tingginya seperti ini, cukup. Tentukan posisinya, kita datar saja ya posisinya. Terus kita buat A, kita langsung klik saja. B, B, C, D, E, F, G, H, dan di situ sini A, I, J, K, L, M, N, O, P. Baik, sudah, kita tinggal escape. Selesai. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu pemberian layer. Oke, di sini kita bisa memberikan informasi jaraknya dengan menggunakan dimension. Ini kita klik, kemudian kita tarik. Oke, sudah jadi. Untuk angkanya, baik. Untuk layer, supaya lebih jelas mungkin akan dijelaskan oleh Pak Riko, yaitu dosen ilmu tanah yang mengajar kelas kita. Berikut penjelasan dari beliau. Layers itu jadi gini, kalau kamu gambar pertama kali, tadi kamu gambar ya, kamu gambar itu ini kayak yang di atas, yang di merah ini nih. Jadi semua yang kamu gambar itu ada dalam satu permukaan ini nih. Jadi kamu gambar poligon yang warna biru, gambar titik yang warna merah, terus gambar teks yang warna ungu, ini semua di satu permukaan gitu ya. Nah cuma kalau misalnya di peta digital itu enaknya bisa dipisah-pisah dia. Kenapa bisa dipisah-pisah? Karena kita kadang nggak mau nampilin teks. Wah teksnya ini bikin ribet gitu ya, bikin mumet gitu. Saya nggak mau tampilin teksnya. Jadi teksnya nggak usah dihapus, cuma nggak ditampilin doang, itu bisa. Terus saya nggak mau nampilin poligonnya, saya cuma pengen titiknya doang sama teks, boleh. Atau kamu pengen cuma poligonnya doang sama teks, nggak pengen pakai titik, itu juga boleh. Nah ini buat apa? Kadang-kadang kalau misalnya untuk peta ZNT gitu ya, nanti kamu bikin peta ZNT, kita pengen bidangnya doang, nggak perlu ada jalan gitu, nggak perlu ada gambar jalan. Berarti gambar jalannya kita freeze atau kita umpetin atau kita nggak tampilin. Terus kalau misalnya saya pengen bidangnya, pengen gambar bidang doang, nggak perlu ada gambar sungai, berarti sungainya kita freeze, jadi sungainya nggak ditampilkan. Atau saya pengen sungai doang, saya pengen sungai doang, atau saya pengen fasilitas umum doang yang kelihatan aman gitu ya, bangunannya nggak usah, itu juga bisa gitu. Nah jadi layers itu ngapain? Layers itu adalah, jadi kalau di peta digital ya, si yang warna merah ini kita rubah jadi yang warna hitam gitu, jadi dirubah ke layers gitu. Nah, jadi si merah ini nanti dirubah, jadi si merah ini kan ada titik yang warna merah, ada garis yang warna biru, ada teks yang warna ungu. Ini kita bikin di per layer. Jadi kalau layer titik adanya di satu permukaan, terus layer poligon adanya di permukaan poligon di satu permukaan, teks adanya cuma di teks doang. Jadi nanti kita pisah-pisah ini digital ini, supaya kalau kita pengen nampilin poligon aja, si titik sama si teksnya nggak usah ditampilin, bisa ya. Layers itu bahasa Indonesianya apa? Lapisan.
Lebih dari satu lapis ini kita pecah jadi 3 lapis gitu ya. Nah, gunanya buat tadi supaya kita kalau misalnya pengen nampilin sesuatu ya, itu kita bisa pilah-pilah mana yang mau kita tampilkan, mana yang enggak. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Karena saya masih mahasiswa jadi belum kompeten untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya cara membuatnya yaitu kita buat saja, ketik di sini layer. Kemudian seperti ini tampilan layernya. Selanjutnya kita akan buat layer khusus untuk teks, polygon, dan garis ataupun dimensinya. Oke, yang pertama kita buat untuk titiknya dulu saja ya, titik. Dan ini harus diingat betul supaya nanti inputnya tidak salah. Kemudian di sini kita akan membuat teks, kemudian teks, titik, terus polygon atau garisnya, polygon. Setelah itu kita akan menambahkan dimensionnya supaya nanti bisa disembunyikan. Oke, kita close saja. Kemudian untuk mengubah layer ini menjadi layer yang kita inginkan, kita menggunakan command change. Nah, di command ini kita harus pertama kita misalkan ingin membuat titik berada di layer titik. Jadi kita hanya perlu memilih titiknya saja. Ini harus hati-hati supaya yang terpilih benar-benar titiknya. Jika bukan titik yang terpilih, maka harus diulang dari awal. Harus hati-hati. Tuh, seperti ini harus diulang dari awal. Kita escape saja. Habis itu kita klik change lagi. Kita pilih dengan hati-hati. Oke, setelah sudah semua, kita tinggal klik enter. Selanjutnya kita ketik P. Bisa juga mengklik di sini. Kita sekarang milih layer. Kita tulis titik sesuai dengan namanya sudah kita berikan. Dan tulisan ini harus sesuai dengan yang kita berikan tadi awal ya, karena seperti AutoCAD ini membaca sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi titik tadi kita titiknya seperti ini, T-nya besar, kemudian hurufnya T-nya kapital maksud saya, I-T-I-K-nya yang kecil. Kita enter dan enter lagi. Selesai. Oh iya, ini karena belum saya kasih warna, jadi tidak berubah. Kita harus kasih warna dulu untuk teks. Mungkin dikasih warna hijau, kuning saja. Titik ya. Kalau titik, kalau untuk teks kuning saja. Ini bebas ya. Kalau titik merah, di sini langsung berubah kan. Kalau polygon kita kasih warna biru saja. Lalu dimensinya mungkin hijau. Oke, kita silang saja. Waduh, maaf, nge-lag dong. Nge-lag 2000 years later. Oke, maaf tadi agak lag. Mari kita lanjutkan ini. Kita close saja. Kemudian kita selanjutnya mengubah garis lain, mengubah garis ke dimensi ke layer yang lainnya. Nah, udah jadi seperti ini, kita tinggal klik enter, kemudian pilih properties dan kita layer dan kita tulis
layernya, yaitu tadi polygon. Kita enter. Nah, sudah menjadi biru. Selanjutnya kita ubah lagi layernya untuk yang teksnya. Tinggal pilih satu-satu, manual ya ini. Kemudian setelah semua jadi, oke, enter. Kita properties, enter saja. Oh, salah, maaf. Setelah itu kita tulis teks, enter lagi. Nah, sudah jadi. Selanjutnya yaitu yang dimension yang ini. Nah, di sini kita enter properties LA, terus kita tulis dimension sesuai yang kita input pada tabel layar tadi. Enter lagi. Sudah. Nah, dengan begitu masing-masing komposisi dari ini sudah terbagi dalam beberapa layer. Apabila kita ingin menyembunyikan dimension misalnya, kita langsung ke dimension dan mengklik yang freeze. Nah, otomatis dimensionnya akan hilang. Mengembalikannya kita klik lagi. Oke, mungkin itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.